Okay guys, what is up everyone, Augustina here and welcome back to Augustina Channels here once again. Sorry banget ya untuk teman-teman semuanya yang udah subscribe. Sorry banget untuk teman-teman semua yang udah subscribe. Aku baru hari ini bikin video guys karena lagi sibuk-sibuknya sih seminggu ke depan, seminggu ke belakang ini. Dan aku juga baru lihat sih, baru pertama kali aku ngelihat videoku yang pertama kali. Bukan pertama kali sih, maksudnya video yang terakhir itu baru 11 hari baru diupload gitu. Dan hari ini aku baru ngupload gitu. Dan hari ini aku baru upload. Oke. So now we are here today. Jadi sebenarnya hari ini aku nggak pengen ngoding ya, soalnya ini adalah hari Minggu. This is Sunday. This is Sunday untuk teman-teman semuanya ya. Ya, hari ini adalah hari Minggu, nggak ada yang bikin pull request atau push to production itu di weekend itu nggak ada sebenarnya guys. Oke, jadi hari ini aku sebenarnya mau ngasih tahu ke kalian, semua gimana apa sih tools-tools yang aku sering pakai, tools-tools yang framework yang sering aku pakai, terus code editor yang sering aku pakai gitu kan untuk bikin sebuah aplikasi gitu guys ya. Dan sebenarnya dan disclaimer dulu, dan ini adalah aku tuh seorang software engineer, bukan software engineer dan juga problem solver bisa dibilang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang nanyain ke aku apa yang digunakan untuk buat sebuah aplikasi gitu kan, ya aku langsung bikinin aplikasinya gitu kan, kayak ngasih kayak seperti solusi segala macam, kayak ngasih solusi segala macam gitulah. Oke. So now, jadi kita hari ini akan jadi sebenarnya ini adalah tools yang sering aku pakai gitu kan. Jadi ada yang namanya DBMS, Database Management System. Aku pakai sistem yang namanya Postgres. Postgres itu lebih gampang juga untuk di-handle gitu kan, dan dan juga kalau di Laravel itu dia langsung udah dapat yang namanya driversnya gitu. Driversnya dari PostgreSQL. Dan Laravel juga udah menyediakan itu juga, dan lebih gampang juga tanpa harus kalian bikin migrations atau modify atau kalian bikin lagi skemanya khusus untuk Postgres, itu nggak perlu. Jadi di migrations itu langsung udah dibikinin skemanya langsung, dan langsung tergantung juga kalian pakai driversnya seperti apa gitu kan, Postgres atau mungkin MySQL gitu. Tapi so far aku lebih seneng pakai Postgres karena Postgres itu dia lebih suka karena aku lebih suka pakai sekarang lebih sering pakai Postgres, dan nggak perlu menginstal apapun lagi, karena benar-benar aku nggak ada pakai DBMS lain lah, DBMS seperti Laragon atau XAMPP gitu, itu aku nggak perlu pakai. Jadi benar-benar pure langsung dari Postgres itu langsung gitu, karena aku juga belajar dari SQLite juga, karena SQLite itu dia memang tidak perlu bisa dibilang kayak nggak perlu pakai enginesnya gitu kan, enginesnya kayak Laragon sama XAMPP gitu kan, kurang lebih seperti itu. Terus, dan aku pakai yang namanya Supabase guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Supabase ini dia adalah salah satu provider ya. Supabase, kok Supabase gitu. Ini Supabase. Jadi aku lagi senang pakai Supabase karena bener-bener gampang banget di handle guys. Bener-bener gampang banget untuk di handle kalau misalnya ada masalah apapun, bisa kalian langsung bisa langsung kalian laporin ke pihak Supabase-nya. Itu bener-bener 24 jam dan bener-bener responsif, dan juga gampang banget buat digunakan gitu. Gampang banget buat di kayak dibuat di migrations gitu kan, dan benar-benar gampang banget pakainya. Dan as you can see here, di sini aku pakai yang table editor. Kalau misalnya kalian di sini table editor, di sini aku udah migrations semua project Laravelku di sini semuanya. Dan juga tapi dan kalau misalnya kalau orang awam sih, kayaknya bisa kasih rekomendasi kalau Supabase ini bisa kalian gunakan gitu, untuk mendevelop aplikasi kalian gitu, untuk bisa menyetor store dari menyimpan dari database kalian gitu. Ya kurang lebih seperti ini sih kalau misal, tapi yang free aja itu udah bisa kalian free pakai gitu. Tapi aku belum pernah nyoba pakai yang namanya
storage-nya ini guys. Karena di storage-nya ini nih aku kurang bisa pakai. Mungkin kalau misalnya teman-teman semuanya yang teman-teman subscribe, teman-teman programmer, kalau udah pernah pakai Supabase bisa kasih apa namanya, kasih tahu juga di komentar bagaimana caranya pakai S3 sama S3 Connect sama S3 Access Keys. Karena di proyekku sekarang yang aku lagi kerjain itu, aku tuh ngupload gambar atau ngupload dokumen itu langsung ke lokalnya langsung gitu. Aku pengen kayak di sini tuh langsung di sini tuh aku pengen kayak bisa langsung upload aja, bukan hanya sekedar database doang gitu. Aku pengen kayak gitu sih. Mungkin ada teman-teman yang tahu gimana caranya, bisa kasih tahu juga ya di kolom komentar ya. Itu sih, itu aja sih untuk tools yang aku sering pakai ya, karena benar-benar karena benar-benar gampang banget dipakainya gitu. So, dan ya, jadi kurang lebih seperti ini kalau untuk database-nya. Ada banyak banget di sini, ada rules, ada backups, terus juga kalau misalnya kalian ke home, di sini ada langsung kelihatan apa namanya ini, statistik for the past 24 hour gitu kan. Ini kan aku sering pakai yang bukan yang gratisan. Punya proyekku memang baru bikin gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin itu, tapi sayangnya untuk yang free itu cuma dua doang projectnya yang bisa kalian gunakan gitu kan. Kalau misalnya apa namanya, organizationsnya yang free gitu. Tapi kalian bisa bisa tambahin kok organisasinya, tapi organisasi maksimal dua project doang gitu. Gitu sih yang bisa aku sampaikan ke kalian semua untuk di BMS ya guys ya. Dan sekarang kita balik ke code editor. Sekarang kita akan ke code editor guys. Oke, code editor ini agak interesting sih menurutku ya, karena code editor yang sering aku pakai sekarang itu adalah PHP Storm yang versi EAP guys, bukan versi yang rilisan resmi gitu. Karena kalau yang EAP itu gratis. PHP Storm EAP. Nah, ini kok misalnya kalian cek di sini Early Access Program gitu kan. Nah, di sini tuh dia gratis guys, gratis. No subscription required gitu. Tapi dengan catatan ini tuh bisa kalian gunakan selama kalian mengerjakan project kalian itu dengan menggunakan PHP Storm. PHP Storm PHP Storm versi EAP itu memang sengaja dibuat gratis hanya untuk memperlihatkan bug, hanya untuk bukan kayak nge-share bug. Kalau misalnya kalian dapetin bug atau glitch atau codingannya error, tapi kalian ngerasa itu kayak codingannya itu bagus, bisa kalian laporin langsung ke JetBrains-nya untuk bisa dirilis, untuk untuk menjadi catatan juga untuk tim JetBrains untuk bisa share untuk bisa merilis versi resminya gitu. Tapi dengan catatan juga kalau versi EAP ini benar-benar tidak stabil guys, sama kayak Google Chrome Canary sih, atau nggak pakai Edge Canary ya kalau bisa dibilang ya. Kalau di browser itu Microsoft Edge Insider itu dia juga salah satu bukan tool sih, kayak fitur juga untuk Microsoft Edge, untuk kalian kalau misalnya untuk kalian seorang developer, kalian bisa dapetin rilisan pertama kalinya untuk browser kalian gitu. Jadi untuk developers itu sangat berguna banget sih kalau menurutku ya. Dan juga kalau misalnya kalian pakai PHP Storm, juga kalian perlu pakai yang namanya versi EAP. Tapi kalau misalnya kalian pakai license, kalau misalnya kalian punya license kayak misalnya kayak plugins yang berbayar gitu, itu langsung nggak dikira gratis, tapi tetap berbayar juga guys. Tapi ada juga pluginsnya pasti ada plugins yang stabil, dan juga ada yang tidak stabil juga di versi EAP-nya, EAP gitu. EAP itu singkatannya dari apa ya? Early Access Program. Nih, Early Access Program. Bisa kalian pakai juga. Kalau misalnya kalian mau penasaran juga mau pakai, bisa kalian pakai juga di sini. Kalian langsung download aja. Kalian juga bisa cek di link di sini. Terus bisa download juga. Terus ada versi download ya. Kalian juga harus tahu juga versi Windows yang kalian versi OS yang kalian pakai. Ada Mac OS, ada Apple Silicon, ada Linux juga, Linux ARM64 apa segala macamnya bisa kalian download juga gitu. Oke. Terus dan ya sama plugin lagi satu aku pakai yang namanya Laravel IDEA guys. Jadi Laravel IDEA ini Laravel IDEA nih kan. Nah, ini Laravel IDEA ini adalah satu plugins yang bisa kalian gunakan juga untuk mengenerate sebuah codingan standar lah, bisa dibilang kayak gitu. Tanpa harus kalian buka command prompt kalian gitu. Tapi ini versi lengkapnya bisa. Tapi selain Laravel IDEA, selain generating code,
Laravel IDEA juga apa namanya, bisa bikin code completion. Bisa bikin code completion atau IntelliSense-nya untuk PHP Storm gitu. Jadi sebenarnya ini sangat berguna banget untuk teman-teman semuanya yang baru belajar yang namanya Laravel. Kalau misalnya kalian mau ngikutin tutorial gitu kan, biasanya tuh kan kalau tutorial itu, atau kalian kalau misalnya ngikutin tutorial atau ngikutin course gitu misalnya, itu bisa kalian pakai yang namanya Laravel IDEA, guys. Tapi harus kalian buka CMD lagi, buka CMD lagi, terus PHP artisan apa gitu kan untuk di command prompt. Kalian bisa pakai Laravel IDEA, tapi tidak gratis tentunya. Tidak gratis tentunya, dan gratis trial cuma 30 hari doang. Ini bisa kalian pakai di sini. Kalian kalau misalnya punya PHP Storm, bisa langsung ke settings, plugins, dan cari Laravel IDEA, langsung kalian install aja. Kalau misalnya kalian pengen beli itu $4,50, itu berapa ya kalau dolar sekarang ya? Dolar ke rupiah hari ini. Dan ini 16.000, kalau kita ke berapa tadi? 4,90, $5 lah. Itu 800.000. 82.000 satu tahun. 82.000 satu tahun, guys. Per satu tahunnya. Kalau misalnya per 3 tahun ini, aku nggak ngerti maksudnya apa. 2,90 third year onwards. Itu sih aku nggak tahu ya. 2,90 murah sih, by the way. $2,3 itu 49.000. Ya, bisa dibilang itu 50 ribuan lah. $3 per 3 tahunnya. Itu sih aku kurang tahu sih sebenarnya gimana gitu. Oke. So now ya, jadi kurang lebih seperti itu sih, bisa kalian pakai juga. Ya, jadi aku kurang tahu juga, bisa kalian cari tahu juga gimana caranya beli Laravel IDEA, karena aku beli Laravel IDEA itu dibeliin sama kantor gitu kan, dibeliin sama kantor. Bisa kalian pakai juga, tapi yang versi personalnya doang, bisa yang cuman aku pakai doang gitu. Ya, jadi kalian bisa install, terus kalian lakuin apa yang bisa kalian lakuin di sini, and yeah, that's it. Kalau lebih seperti itu. Oke. So ya, jadi code editornya kurang lebih seperti itu untuk PHP Storm, EAP, dan Laravel IDEA itu sebagai opsional juga, karena opsional. Kenapa aku bisa kasih opsional? Karena Laravel IDEA ini memang berbayar juga, dan semua orang nggak bisa pakai gitu. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, bisa kalian pakai juga. Opsional bisa boleh kalian install, boleh nggak gitu sih, kalau menurutku ya. Oke. Dan tentunya framework dan packages-nya. Oke, ini adalah salah satu main event-nya. Aku sering pakai yang namanya Laravel versi 10.11 untuk projectku, dan Filament PHP untuk bikin administratornya secara instan. Dan aku templatingnya itu pakai Blade atau Livewire. Dan aku juga baru belajar sih juga pakai Livewire ya. Tapi untuk sekarang, kalau misalnya kalian untuk misalnya kalau misalnya aku ada untuk bikin project real gitu, aku bisa pakai Blade. Biasanya pakai Blade untuk cepat, untuk kalau misalnya ada satu project dari klien gitu kan, yang harus rilis cepat, harus dilepas cepat, harus dirilis cepat, tapi bayaran telat terus gitu kan. Itu biasanya pakai Blade sih aku. Tapi kalau untuk eksperimen, biasanya aku pakai Livewire. Tapi lebih senang, aku sekarang lebih biasa. Jadi sekarang lagi senang pakai yang namanya Split sih, guys ya. Atau Split. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Split itu dia adalah salah satu templating juga. Split itu dia sama seperti Blade, cuman dia perpaduannya itu antara Inertia.js sama Blade gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sih. Jadi kurang lebih seperti ini untuk bikinnya. Jadi kayak bisa bikin front end tuh kayak Node.js apa kayak React, kayak React. Nah, ini kurang lebih nih kayak gini, seperti ini sih. Tapi aku juga harus belajar juga, karena memang semua project-project tuh harus pakai yang namanya ini sih. Templating tuh keren. Templating itu kalian harus pelajari juga sih. Nah, ini untuk untuk database untuk ngimpor tabel untuk untuk render ke front end dari back end nih, kurang lebih seperti ini. Terus, dan ini untuk broadcast with, ini apa ya? Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih.
Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk ya, jadi kayak seperti ini sih kurang lebih saya pakai for each. Ini untuk render ke front end-nya. Templating-nya jadi oke. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Split bisa kalian gunakan juga. Split kalian bisa gunakan juga untuk bikin aplikasinya dan renderingnya apa segala macamnya bisa kalian gunakan juga gitu. Dan ya, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk tools yang sering aku pakai untuk develop sebuah aplikasi ya. Karena apa namanya? Karena kebetulan memang aku nyamannya lebih pakai ini sih, lebih nyaman pakai PHP Storm yang versi EAP karena itu udah gratis banget, udah nggak perlu kalian bikin subscription apa segala macamnya, kalian bisa pakai EHP. Terus tapi paling cuma bayar level Adia doang sih. Bayar level Adia itu cuma di 2,90 per 3 tahun. Nggak tahu sih aku third year itu maksudnya gimana ya. Tapi third year itu maksudnya gimana, tapi yang jelas aku bayar saja tuh bayar biasanya bayar tuh langsung lewat 2,90 dibayarin sama kantor sih pada saat itu. Dan aku cuman bayar itu cuma 2,90 doang, cuma 49.000 per 3 tahun gitu. Like what the hell is this? Like ya aku nggak tahu sih nextnya bakal gimana, apakah bisa sampai 100.000 apa segala macamnya, aku nggak tahu sih. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu sih untuk hari ini ya guys ya, dan untuk video kita hari ini. Dan kalau misalnya kalian punya tools kalau misalnya kalian punya tools sendiri atau punya asumsi lain atau punya opini lain, bisa kalian share juga di komentar. Kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang pakai Laravel IDEA, bisa kalian share juga ke teman-teman semuanya, yang bisa kalian share juga ke teman-teman dan ya, oke. Itu aja sih guys untuk kita hari ini, untuk video kita hari ini, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.